marilah kita dengarkan ceramah agama Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh mubaligh kita, penceramah kita, yaitu Al-Mukarram Abuya Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi ini. Nabimu dan para sahabatnya 1400 tahun yang lalu, merekalah yang merasakan bagaimana pahitnya embargo ekonomi ini. Dibekot ekonominya, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, dengan tujuan supaya Islam ini, umat Islam, mati kelaparan. Subhanallah. Rupanya embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam ini yang sudah mulai menyala di dadanya para sahabat-sahabat Rasulullah. Justru api Islam semakin menyala, semakin menerangi kegelapan kota Mekah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, "Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu. Coba tanya sama ponakan itu maunya apa dia itu. Kalau dia ingin menjadi pemimpin, kami siap Muhammad kami angkat sebagai raja di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, jangan lagi berdakwah agamanya. Saya kasih pangkat raja." Abu Thalib tanya sama ponakan itu maunya apa. "Kalau ponakan menjadi orang kaya, kami siap untuk mengumpulkan kekayaan orang Mekah ini, kemudian saya serahkan kepada ponakanmu, sehingga kau ponakanmu akan menjadi orang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti menjadi nabi, berhenti berdakwahnya." Abu Thalib, coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ini kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, kami kumpulkan semua anak perawan. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, terserah, dengan syarat berhentilah jadi nabi, berhentilah berdakwah. Subhanallah. Sampai di sini tawarannya itu. Kira-kira kalau tawaran bangsa Quraisy kepada Rasulullah ditawarkan pada kiai sekarang, kira-kira bagaimana? Nah, ini sebagai ukurannya, sebagai perbandingannya untuk mencari uswatun hasanah. Untuk mencari uswatun hasanah. Sampai begitu Rasulullah ditawarkan raja. Maka jangan kau kira kalau kiai dikasih kedudukan dan dikasih pangkat, seolah-olah akan diberikan kedudukan. Mungkin benar dikasih kedudukan, tapi mungkin di balik itu ada udang di balik batu. Seandainya Syukron Ma'mun, "Hai Syukron Ma'mun, saya angkat kau jadi menteri luar negeri." Misalnya, saya angkat kau jadi menteri luar negeri. Untuk apa kau menjadi kiai? Masuk kampung, keluar kampung, malam tidak tidur, subuh tidak tidur, amplopnya belum tentu. Misalnya, ya kan belum tentu, namanya amplop kan belum tentu toh. Orang dibungkus, siapa yang tahu? Barang dibungkus gak ada yang tahu. Daripada kau seperti itu, saya angkat kau jadi menteri luar negeri. Gaji tidak kurang dari 100 juta. Nah, tapi kau berhenti jadi kiai. Nah, jadi saya diangkat menjadi menteri luar negeri itu sebenarnya di balik itu bukan dikasih kedudukan supaya berhenti jadi kiai.
Syukran Ma'mun, kau jadi Menteri Dalam Negeri. Kau bisa keliling se-Indonesia. Ada 33 provinsi, ada 4.500 kabupaten lebih. Saya angkat kau, kasih kedudukan. Mungkin baik tujuannya, tapi mungkin ada tujuan tidak baiknya. Tujuan tidak baiknya supaya saya berhenti jadi kiai. Bagaimana saya jadi Menteri Luar Negeri mau baca Fathul Qorib di masjid-masjid? Saya terbang ke Tokyo, saya terbang ke Amerika, urusan luar negeri misalnya. Tentu saya berhenti jadi kiai. Maka hati-hati kiai ya dengan jabatan itu. Hati-hati dengan kedudukan itu. Nabimu yang pertama kali digoda dengan takhta. Inilah pengorbanan. Para sahabat bukan berkorban harta saja, jiwanya pun disiapkan. Masya Allah, subhanallah. Maka cahaya Islam jadi besar karena pengorbanan. Kalau orang-orang sebelum kita sudah berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Mengapa kita tidak jadi korban? Karena pengorbanan orang sebelum kita. Rasulullah dengan para sahabatnya berkorban. Kemudian para tabi'in berkorban. Tabi'in berkorban. Tabi'in berkorban. Para ulama berkorban. Umat Islam berkorban. Berapa banyaknya umat Islam yang melepaskan tanahnya untuk wakaf masjid? Berapa banyaknya umat yang melepaskan tanahnya untuk pesantren, melepaskan kekayaannya untuk madrasah, untuk majelis taklim. Mereka sebelum kita sudah berkorban. Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Maka kita dituntut sekarang untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Mari kita berkorban. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita, supaya tidak jadi korban dengan ajaran-ajaran sesat, supaya anak cucu kita tetap beragama Islam ahli sunnah wal jamaah. Ini perlu pengorbanan kita sekarang. Orang sebelum kita sudah berkorban, mari kita sekarang berkorban. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan anak cucu kita agar mereka tetap beragama Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang harus kita pikirkan sekarang. Ketika bapak-bapak sholat subuh, baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Pernahkah bapak berpikir ketika itu, apakah anak saya nanti masih sholat subuh baca kunut? Apakah cucu saya nanti masih sholat seperti saya? Itu yang harus dipikir kalau kita sekarang. Yang godaannya ajaran-ajaran sesat kayak hujan turunnya ke Indonesia sekarang ini, yang tidak mustahil.